Mas yang di peti-peti Mas itu. Heeh. Ukuran kapal curah, kapal supply segala macam, dan semuanya mesinnya hanya beda di ukuran. Oke. Mesinnya hanya beda di ukuran, dan ada banyak tambahan lain kayak mesin-mesin seperti boiler untuk memanaskan minyak, purifier. Kalau purifier ada untuk membersihkan air, untuk membersihkan minyak. Suka duka yang kamu alami? Suka duka ya, sukanya dulu berarti ya. Oke. Kalau sukanya dari waktu pas jadi taruna itu, sukanya ya itu gue bareng-bareng terus, gue ngerasa kekeluargaannya yang sangat erat. Saat gue susah mereka bantuin, saat mereka susah pun gue mau bantuin gitu. Gue punya kesadaran untuk membantu, sama gue punya kesadaran untuk menutupi kekurangan masing-masing dari teman gue di sana. Dan gue pun belajar bahwa teman itu memang harus saling membantu. Jangan sampai masalah kecil bisa membuat pertemanan kita renggang segala macam. Ya disitulah gue belajar banyak. Dan pada saat gue berlayar, sukanya yaitu keliling dunia, dapat uang lebih besar daripada kerja orang darat pada umumnya gitu ya. Lebih besar ya, dan bisa menghirup udara selalu segar kalau di laut tuh beneran. Oke, bener sih ya. Kalau di laut tuh pasti udaranya selalu segar. Untuk dukanya sih cuma satu, jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Tapi itu yang paling penting dan itu yang paling besar. Troubleshoot mesin di dalam perjalanan. Wah sering. Itu bukan suka, gimana ya? Itu pengalaman hebat sih menurut gua. Menurut gua itu pengalaman hebat, itu pengalaman sangat amat berharga, yang bisa menyelamatkan gua di berikutnya nanti berlayar. Jadi gua tahu gitu gimana kalau misalnya ada trouble tiba-tiba saat kapalnya kena ombak segala macem, gua udah nggak panik lagi. Berarti kalau misalkan terjadi kerusakan mesin, trouble di tengah perjalanan, kebetulan badai atau ombaknya lagi gede, apakah sebuah keharusan untuk menyalakan si mesin kembali? Kita harus sebisa mungkin menyalakan kembali mesinnya. Kalau enggak ya bisa-bisa tenggelam, bisa-bisa kita ke bawah arus segala macam. Tapi alhamdulillah gue nggak pernah ada trouble pas lagi ombak gede, dan semoga jangan. Amin ya. Jadi untuk kalian teman-teman yang mungkin nanti ingin masuk pelayaran, salah satu catatannya itu kalian harus siap mental juga ya, karena di dalam pelayaran itu banyak kejadian-kejadian ya seperti itu ya. Salah satunya mati mesin, dan mungkin kalau orang awam pasti bisa panik di situ. Nah, pertama-tama biasanya tuh kapal yang bagus, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dia memiliki spare. Dia memiliki spare part. Memiliki cadangan. Nah, memiliki cadangan setiap mesin, setiap entah itu mur apa segala macam special tool pasti punya cadangannya. Kalau kapal yang bagus ya, yang undang-undangnya bagus. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya kita harus bisa ngakalin sampai setidaknya sampai sandar. Setidaknya kita selamat. Minimal kita selamat. Karena kalau udah di laut menurut gua gimana ya? Udah bukan pikirannya gimana benerin mesin, tapi gimana nyelamatin hidup kita. Waktu pelayarannya berapa lama sih kamu berlayar dari satu tempat ke tempat lain? Itu tergantung jaraknya juga. Waktu pas pengalaman gua pergi dari Jepang ke Korea cuma 1 hari, Korea ke Cina 4 hari, ya kayak gitu aja. Tergantung tempat, tergantung jarak. Apakah beban terberat seorang pelayar itu di bagian mesin? Enggak juga sih, menurut gua rata sih. Rata, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kapan sih waktu liburnya seorang pelayar? Kalau di posisi gua sebenarnya nggak ada libur. Selama lu berlayar itu kontrak lu, berarti di sana nggak ada libur. Tapi sistem kerjanya 4 jam. Wah, enak dong. Maksudnya 1 hari 8 jam. 1 hari itu 8 jam. Cuman rollingnya 4 jam. Misalnya gua 8 pagi sampai 12 siang. Stop istirahat, terus lanjut lagi 8 malam sampai 12 malam. Seperti itu sampai beres kontrak. Kecuali kalau kapalnya lagi sandar, kita kerjanya harian dari jam 8 sampai jam 5 udah beres.
Oh, berarti kalau sandar beda tugas. Beda tugas. Jadi kerjanya Oke. harian. Oh. Itu kenapa kita bisa main kalau lagi di sandar. Untuk di pendidikan pelayaran, jumlah wanitanya banyak gak sih? Wanitanya ya pasti lebih sedikit daripada laki-lakinya. Teknika pun ada. Oh, teknika. Padahal Oke. sebelumnya tuh yang rame udah pasti dong yang perkantoran ya, yang tidak berlayar. Tapi sekarang sih udah kayak merambat gitu, cewek-cewek juga udah ada, udah banyak malahan. Permasalahan yang timbul di internal apa sih biasanya? Ya itulah seperti samalah di kampus sama di kapal tuh permasalahannya udah pasti perbedaan persepsi. Oke. Iya, yang satu pengen A, yang satu pengen B, ya inilah. Oke. Tapi ya alhamdulillahnya karena kita akademi dulu sebelum kapal, kita tidak terlalu muluk-muluk pas saat ada masalah. Kalau misalnya emang salah ya minta maaf segala macam, ya beres cepet. Kalau misalkan memang ada perbedaan persepsi, biasanya kan banyak orang tuh yang emang emosionalnya tinggi, terus berantem. Apa yang bakal dia dapat? Apakah cuma sanksi? Kalau LDO? Kalau di kampus berarti? Di kampus atau di pelayaran? Di kapal maksudnya? Ya. Kalau di kampus nih, kalau di kampus ada yang berantem, itu dua-duanya dihukum sama senior. Ya nggak, entah dipukulin, entah apa nggak tahu lah, pokoknya dihukum, itu dua-duanya dihukum. Kalau satu angkatan ya. Kalau di kapal, setahu gua, kalau ada yang temperamental, ya, biasanya orang yang lawannya itu lebih mengalah. Soalnya kita di kapal itu udah kayak keluarga lah, tidur bareng segala macam bareng, ya pasti yang satu marah, yang satu ngalah, pasti seperti itu. Nggak bakal sih, sepengalaman gua nggak ada yang berantem gitu. Palingan ya ngomong-ngomong di belakang segala macam, tapi setelah itu ya udah reda lagi. Oke. Tapi kalau misalkan ada kejadian nih, misalkan entah itu berantem di kapal atau misalkan dia sampai ada kejadian di salah satu negara, hukuman yang diterima apa sih? Ya paling ya kapten lah menghukum secara internal aja, paling ya nggak sampai orang luar tahu lah, ya di kapal-kapal itu aja sih diselesainya. Apakah dari pihak perusahaan pun ikut campur? Enggak. Misalkan dia dikeluarin atau gimana? Kalau sampai perusahaannya tahu dulunya dikeluarin lah, dipulangin. Oh, berarti dua-duanya. Dua-duanya pasti itu. Terus masalah yang biasanya timbul dari luar? Ya paling kalau ada pembajakan. Nah, untuk masalah pembajakan nih, ada kemungkinan nggak sih kalau kapal besar dibajak seperti ferry atau pesiar ya? Kalau misalkan kapal-kapal kecil biasa mah kan udah sering lah ya ngedengar kabar. Itu tergantung rute yang dilewati oleh kapal tersebut. Nah, kalau misalnya rutenya yang kayak sesuai dengan trek-trek biasa Somalia, kapal pedagang segala macam itu enggak sih. Ya Somalia itu tuh tempatnya jalur bahaya itu banyak. Itu cuma beberapa kapal lah yang masuk ke sana. Dengar-dengar sih kalau misalnya ada kapal yang lewat ke Somalia pun ada beberapa kapal itu dipersenjatai. Apakah kamu masuk ke perusahaan itu dimasukkan oleh universitas? Enggak, semuanya itu dari pas PKL itu nyari sendiri. Semuanya nyari sendiri, entah itu akademi negeri, mau akademi swasta kayak gua, itu tuh nyari sendiri, tergantung kualitas diri lu sendiri. Kalau kualitas diri lu bisa ke kapal luar negeri ya bisa masuk, kalau enggak ya udah. Itu tergantung dari diri lu sendiri juga. Sama lah kayak pekerjaan-pekerjaan di darat. Cuma memberangkatkan doang berarti ya kalau perusahaan. Nah, untuk masalah jenis pekerjaan, apakah setiap perusahaan itu jenisnya sama? Itu tuh beda-beda kalau di perusahaan tuh. Jadi kayak ada perusahaan kru. Perusahaan yang kayak untuk memberangkatkan kru doang. Berarti jadi di kapal itu ada yang pemilik kapal, pencharter kapal, pemilik barang, terus penyuplai kru, dan si perusahaan kapal. Nah, ada beda-beda jadinya. Jadi kalau gue cari kerja ke yang si penyuplai kru itu. Bukan si perusahaan yang milik yang mempunyai kapal tersebut. Berarti jadi agent, kalau dari Indonesia agent ya, nggak mungkin langsung tembus ke perusahaan bersangkutan, pasti dari agent. Berarti satu kapal tuh tidak berarti dari satu perusahaan. Betul. Karena mungkin yang nonton ada beberapa orang yang ingin masuk pelayaran atau mungkin orang tuanya yang ingin
memasukkan anaknya ke pelayaran. Hmm. Pesannya, Kalau menurut gua sih tergantung orangnya. Mau apapun itu yang lo ambil, yang penting lo suka, yang penting jangan ada paksaan dari siapapun, karena nanti ya nggak semua sih bakal hancur. Termasuk gua juga dipaksa sebelumnya, tapi ya enjoy aja pas udah masuk, enak-enak aja. Cuman lebih baik kayaknya ngikutin kata hati lo gitu. Lo mau jadi gamers, mau jadi pedagang, mendingan lo ikutin kata hati aja sih. Kalau emang mau jadi pelayan, ya masuklah pelayaran. jadi pesan dari teman saya, untuk yang ingin masuk pelayaran, siapkan mental dan juga Jangan lupa ikuti kata hati. ikuti kata hati. Semua yang dibicarakan sesuai dengan pengalaman beliau dari pendidikan sampai menjadi seorang pelayar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan penyampaian. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga informasi yang saya berikan membantu. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.